Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Oke, channel YouTube saya untuk kesempatan kali ini akan berbicara tentang gaya musik atau lagu daerah. Nah, materi ini atau bahasan ini itu ada di materi seni budaya kelas 8 edisi revisi 2018. Nah, materi yang saya sampaikan di sini sudah saya rangkum menjadi materi singkat. Ini mencakup 1 KD di dalam submateri seni musik pada mapel seni budaya. Kebetulan saya juga adalah seorang guru seni budaya, jadi mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk adik-adik yang sedang menempuh pendidikan di bangku SMP, dan juga bisa dimanfaatkan oleh Dewan Guru Seni Budaya lainnya di seluruh Indonesia supaya bisa mempermudah kegiatan belajarnya di sekolah atau di PJJ seperti saat pandemi sekarang ini. Langsung saja kita masuk ke materinya. Gaya dan bernyanyi lagu daerah. Ini saya tadinya mau pakai video PowerPoint, cuma karena rendernya terlalu lama jadi saya rekam manual pakai handphone. Nah, di sini ada pengertian singkat tentang bukan pengertian ini, sorry. Ini pengantar saya ya, mohon maaf. Soalnya ini udah agak burem nih, sudah malam. Ini pengantar saya di slide PowerPoint. Itu bisa kalian lihat ya, di situ ada rumah tradisional suku Toraja, rumah tongkonan. Itu ada di daerah Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Sangat elegan dan unik. Langsung aja lanjut yang selanjutnya ya. Nah, sebentar saya zoom dulu. Di situ ada tulisan apa itu lagu daerah. Bisa kalian baca ya, lagu daerah adalah nyanyian yang tumbuh dan berkembang di suatu wilayah-wilayah suku di Indonesia yang menggunakan bahasa daerah setempat serta memiliki keunikan gagasan, teknik vokal, dan fungsi tertentu. Jadi teman-teman, Indonesia itu kan sangat beragam ya suku bangsanya. Penelitian terakhir tuh mengatakan bahwa di Indonesia itu ada 768 suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan semuanya itu memiliki keunikan khasanah budaya yang berbeda-beda satu sama lain. Nah, keunikan ini bisa ada karena apa? Salah satunya karena bisa disebabkan oleh sejarah budaya dari suku itu sendiri, terus perkembangan dan akulturasi dengan budaya-budaya lain. Jadi Indonesia itu sangat beragam sekali suku bangsanya. Nah, dalam hal lagu daerah, keunikan lagu daerah di Indonesia itu bisa juga disebabkan karena karakter dari suku bangsa itu sendiri yang melekat pada diri mereka. Misalkan kalau orang Jawa identik dengan orangnya halus-halus, ramah, lembah lembut, terus kalau bicara itu dia cenderung mendayu, terus pelan, terus penuh
keramahan. Nah, sifat-sifat orang Jawa itu akhirnya tertuang pada khasanah kesenian budayanya berupa lagu. Seperti itu ya, lagu-lagu daerah Jawa itu kan kita dengarnya aja seneng karena dari cara pengucapannya aja mereka unik dan terkesannya friendly gitu ya. Berbeda dengan lagu daerah di Sumatera, khususnya Sumatera Utara, karena di sana watak orang Sumatera pada umumnya adalah tegas dan istilahnya itu to the point. Jadi berpengaruh juga dengan khasanah kesenian budaya berupa lagu daerahnya. Seperti itu ya. Nanti kita bisa bahas di slide selanjutnya. Kemudian muter dia. Nah, keunikan lagu daerah di Indonesia. Jangan kaget ya teman-teman, ini ada foto siapa ini mbak-mbak ini. Nah, ini adalah potret pakaian adat suku Mentawai yang ada di Sumatera Barat. Nah, keunikan lagu daerah di Indonesia itu sudah saya bagi menjadi 5 poin. Yang pertama adalah keunikan dari segi bahasa. Nah, lagu-lagu daerah di Indonesia itu semuanya menggunakan bahasa daerah lokal yang memiliki istilahnya itu frasa yang berbeda-beda. Jadi kalau bisa dikatakan keunikan yang paling jelas bisa kita lihat atau temui dalam lagu daerah di seluruh Indonesia itu unik dari segi bahasanya. Antara lagu Jawa dengan lagu Madura itu bahasanya aja sudah beda. Apalagi bahasa Jawa dengan bahasa Bali, bahasa Jawa dengan Sunda beda, bahasa Jawa dengan Betawi beda. Walaupun ada beberapa frasa yang mirip antara bahasa Jawa dengan bahasa Sunda, bahasa Jawa dengan bahasa Lampung, bahasa Jawa dengan bahasa Melayu, dan banyak lagi yang lainnya. Tentunya pengaruh bahasa ini berpengaruh juga dengan keunikan teknik vokalnya. Bisa saya kasih contoh, kalau di suku Lampung, karena bahasa Lampung itu bisa dikatakan tidak melafalkan huruf atau tanda baca R, tetapi R di Lampung itu dibacanya R. Mirip R-nya bahasa Perancis. Nah, hal ini berpengaruh dengan teknik vokalnya lagu daerah Lampung. Setiap lagu daerah Lampung yang ada tulisan atau pengucapan R pasti dibaca R. Contohnya kayak apa ya? Contohnya Sesat agung say wawai, talo buta-buh tari, talo buta-buh tari cangget. Kalau ditulisan dieja dalam bentuk tulisan, tari itu ditulisnya T-A-G-H-I, taghi tulisannya, tetapi dibacanya tari. Seperti itu. Jadi dari segi bahasa sudah berbeda, berpengaruh dengan teknik vokalnya. Jadi kita harus mengambil nafas dari arah kerongkongan. Ditambah lagi contoh lagi, misalkan bahasa daerah Sulawesi, contohnya bahasa Makassar. Bahasa Makassar itu cenderung banyak sekali konsonan-konsonan yang didouble. Misalkan tulisannya bukan, jadinya bukan. Terus di sana juga ada kalimat-kalimat yang banyak apostrofnya. Jadinya misalkan contohnya kata gale, manguru, itu ada tanda apostrof, dan itu berpengaruh juga di teknik
vokal nyanyiannya. Nanti di slide terakhir akan saya contohkan salah satu lagu daerah Sulawesi Selatan. Nah, bahasa bisa dikatakan adalah penentu dari keunikan lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia, yang nantinya berpengaruh kepada teknik vokalnya. Lalu yang ketiga adalah keunikan makna. Setiap lagu daerah di Indonesia itu kebanyakan diciptakan secara anonim. Kita tidak tahu siapa yang menciptakannya, tapi ada juga lagu daerah di Indonesia yang memang ada penciptanya, gitu ya. Nah, makna-makna lagu di Indonesia itu bergantung dari fungsinya lagu itu. Misalkan kalau lagu itu fungsinya untuk sebagai pengungkap ekspresi jiwa, maka maknanya di situ ada makna kehidupan, ada makna percintaan, makna romantis dan lain sebagainya. Tapi kalau lagu itu hanya sebagai hiburan aja, hiburan belaka, ya maknanya makna lepas. Tetapi sudah bisa saya simpulkan sih dari pengetahuan yang saya dapat selama saya kuliah, kebanyakan lagu daerah di Indonesia itu kalau nggak semuanya itu bermakna kehidupan, kayak lagu-lagu daerah Jawa, makna filosofinya tinggi, dan juga lagu daerah di Indonesia itu kebanyakan tentang percintaan. Itu sih. Contohnya lagu Lir Ilir. Lir Ilir itu kan lagunya dari setiap syair dan baitnya itu mengandung filosofi kehidupan yang sangat dalam. Begitu juga dengan misalkan lagu Pisau Surit yang ada di Sumatera Utara itu maknanya sangat dalam tentang kerinduan seorang wanita kepada pasangannya. Seperti itu ya. Tapi ada juga sih lagu daerah itu yang maknanya di luar dari itu, ya sebatas makna ekspresi aja, atau kadang maknanya itu di lagu-lagu daerah di Indonesia itu cenderung persuasif, mengajak kita untuk melakukan suatu hal yang positif. Misalkan lagu Cangget Agung dari Lampung, lagu Cangget Agung itu memiliki makna untuk mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk melestarikan budayanya. Seperti itu. Next, yang ke berapa nih? Yang keempat, keunikan fungsi. Nah, keunikan fungsi ini nanti akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Kita lompat sedikit ke keunikan penyajian. Nah, lagu-lagu di Indonesia itu banyak sekali yang dipakai atau dimainkan, dilantunkan di acara-acara yang terkesan apa ya, ada yang upacara adat, ada yang sebagai hanya untuk dinyanyikan di orang banyak, di apa istilahnya itu kayak model-model pertunjukan seperti itu. Nah, untuk yang poin yang kelima ini kita bisa ambil ini sih titik temunya kalau di bentuk penyajian itu ada yang disajikan secara tunggal, duet, trio atau berkelompok seperti itu. Ya, mungkin dari sini kita lanjutkan ya. Gerak-gerak dia. Nah, langsung kita akan masuk kepada fungsi-fungsi lagu daerah di Indonesia ya. Oke, kalian pasti agak kaget kok ada gambar api ya. Ini adalah tradisi bakar tongkang yang ada di Provinsi Riau. Sekilas ya, kalau bakar tongkang itu dia tradisi yang dibawa oleh etnis Tionghoa yang tinggal di kota Bagansi Api-Api di Riau, di mana setiap bulan apa gitu ya, bulan deket-deket Imlek itu mereka ada tradisi membakar kapal. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk membuang sial, terus
meminta berkah kepada dewa-dewa seperti itu ya. Dan ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia. Langsung aja, fungsi yang pertama adalah fungsi media upacara. Teman-teman adik-adik, dari zaman nenek moyang kita dulu, nyanyian-nyanyian itu digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada istilahnya itu yang di atas gitu ya. Makanya di beberapa tempat di Indonesia, lagu daerah itu masih kita temui pada kegiatan-kegiatan keagamaan atau ke upacara pernikahan, upacara adat, dan lain-lain. Biasanya sih masih melekat di wilayah Indonesia bagian timur, kayak di NTT, di NTB, di Bali, di Maluku. Mereka kebanyakan kalau ada upacara adat pasti ada nyanyiannya. Seperti itu ya. Yang kedua adalah sebagai media permainan. Nah, anak-anak kalau di zaman saya dulu sebelum adanya gadget itu kalau main ya sambil nyanyi, misalkan do mika do eska do bea beo. Nah, itu nyanyian juga tuh. Terus kalau di Jawa itu ada anak-anak kalau main congklak atau main taplak atau main ular tangga atau main apa tuh yang namanya yang ular bang gitu ya. Itu mereka kadang nyanyiin lagu Cublak-cublak suweng, Gundul-gundul pacul, Lir-ilir, banyak sekali lagu-lagunya. Dan uniknya kalau di Jawa itu lagu-lagu yang tadi saya sebutkan itu memiliki makna kehidupan yang sangat dalam, yang dari zamannya Wali Songo itu sudah ditanamkan kepada anak-anak seperti itu ya. Yang ketiga adalah fungsi media pertunjukan. Di sini mencakup hiburan dan pengiring tari. Nah, kalau fungsi pertunjukan yang sebagai hiburan ya bisa dikatakan lagu daerah itu cukup untuk media pertunjukan nyanyian aja gitu ya. Kalau misalkan ada nikahan, ada pertunjukan musik, itu kadang musik daerah itu atau lagu daerah sering dibawakan. Dan kalau di fungsi sebagai pengiring tari, ada beberapa wilayah di Indonesia yang memang tarian-tariannya itu menggunakan lagu daerah. Misalkan kalau di Sumatera Utara ada tarian pisau surit, musik pengiringnya juga lagu pisau surit. Kalau di Sulawesi Selatan ada tari Pakarena, musik pengiringnya adalah lagu atau nyanyian namanya dongang-dongang, seperti itu. Fungsinya apa sih kok harus ada nyanyian di setiap tarian yang disajikan? Nyanyian itu untuk mempertegas atau menambah kesan estetik dan menambah makna dari tarian yang dibawakan. Jadi saling memberi penguatan terhadap ide atau pesan yang disampaikan lewat tarian itu. Gitu. Dan yang terakhir itu ada media pendidikan atau penerangan. Nah, di Indonesia itu uniknya lagu-lagu daerahnya itu kebanyakan memiliki makna yang sangat dalam, terutama tentang kehidupan. Contohnya lagu apa ya, kalau di Jawa itu lir-ilir. Lir-ilir itu lir-ilir. Sorry, cublak-cublak suweng. Cublak-cublak suweng itu kan ciptaan dari Sunan Giri. Itu lagunya dibuat untuk anak-anak. Tetapi makna yang terkandung dalam lirik lagu Cublak-cublak suweng itu sangat mendalam tentang filosofi hidup, bahwa kita itu hidup harus tidak boleh serakah. Nah, itu sudah ditanamkan kepada anak-anak dari kecil supaya mereka terbiasa dan terngiang-ngiang dengan liriknya, sehingga waktu dewasa mereka tahu arah hidupnya seperti apa gitu. Ya bisa dibilang sih hampir semua lagu di Indonesia itu lagu daerahnya ya memiliki makna yang mendalam. Baik itu makna kehidupan,
makna percintaan, makna sosial, eh, filosofi, dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau lagu sebagai media penerangan ini sifatnya lebih ke kekinian ya, karena lagu daerah itu dijadikan media untuk menyampaikan pesan moral. Eh, Kalau kalian pernah nonton iklan teh kantong bundar sari murni ya, itu irama yang dipakai di iklan itu adalah irama lagu daerah. Lagu daerah namanya Rambadia. Kan pernah dengar kan, ini teh kantong bundar sari murni. Nah, itu sebenarnya diambil dari nada pada lirik lagu Rambadia dari Sumatera Utara. Rambadia ramba munoda ito rio rio ramba naposo gitu. Jadi banyak sekali lagu-lagu daerah yang diadopsi, eh, diambil nadanya dan dipakai untuk istilahnya itu mensosialisasikan suatu kegiatan yang positif atau untuk mempromosikan suatu produk gitu ya. Sampai sini mudah-mudahan adik-adik semua jelas ya, atau bapak ibu guru yang nonton video saya. Kalau ada masukan boleh ditulis di kolom komentar. Nah, gerak-gerak lagi dia. Langsung aja ya. Nah, di sini sudah saya tulis sih ada 15 judul lagu daerah di Indonesia yang sudah saya klasifikasikan berdasarkan fungsi dan asal daerahnya. Di situ ada pisau surit dari Sumatera Utara, fungsinya untuk pengiring tarian pisau surit. Lalu ada dongeng-dongeng dari Sulawesi Selatan, pengiring tarian Pakarena, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu ya. Saya tulis 15 aja karena kalau mau tulis semua se-Indonesia wah kebanyakan. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya saya bakal ngasih sedikit contoh irama atau teknik vokal dari beberapa lagu daerah di Indonesia. Mungkin teman-teman juga nanti atau adik-adik selain dengar dari nyanyian yang saya bawakan bisa juga searching di YouTube karena banyak banget tuh referensi-referensi lagu daerah yang bisa kalian dapat dan kalian pelajari secara virtual. Nah, di sini ada lirik lagu daerah Riau, namanya judulnya Masak Kopi. Masak Kopi ini ada penciptanya, saya lupa namanya siapa. Nanti kalian cari di YouTube. Kalau nggak salah sudah ada sih channelnya yang menampilkan lirik lagunya, nyanyiannya beserta penciptanya langsung yang nyanyiin gitu ya. Nah, saya contohin sedikit ya di lagu Masak Kopi. Masaklah kopi, airnya tumpah, bungo melati di atas karang. Aku bermimpi kerisku patah. Kekasih hati orang diambil orang. Aku bermimpi kerisku patah. Kasih hati orang diambil orang. Ya dan ya dan, ya dan ya dan, ya dan ya dan, ya dan ya dan. Kajang tuan, kajang belipat, kajanglah kami terbuang layu. Dagang tuan, dagang bertempat,
Dagang kami, dagang kami layu terbuang layu. Ya dan ya dan, ya dan ya daran, ya dan ya dan, ya dan ya dan. Minumlah kopi bercampur susu, kuanglah manis ditambah gula. Jangan diturut, hawelah nafsu. Kalau tak mati, kalau tak mati, kilo separuh kilo. Jangan diturut, hawelah nafsu. Kalau tak mati, kalau tak mati, gilo separuh gilo. Ya dan ya dan, ya dan ya dan, ya dan ya dan, ya dan ya dan. Oke, itu tadi contoh irama dari lagu Masak Kopi. Kenapa kok saya ngambilnya lagu Masak Kopi? Karena sebenarnya di Riau itu banyak sekali lagu-lagu berbahasa Melayu, berirama Melayu yang cukup populer dan cukup syarat akan makna ya, daripada ketimbang cuma lagu Seleram aja. Kan kebanyakan kalau di Indonesia ini guru-guru atau adik-adik sekalian taunya kalau Riau itu lagunya Soleram, padahal gak cuma Soleram, ada banyak banget lagu-lagunya. Nah, di lagu Masak Kopi ini pesan yang bisa kita ambil sih ya, yang sudah saya pelajari bahwa ini di lagu ini ada pesan moral tentang kehidupan, bahwa ketika kita hidup itu kita harus selalu bersyukur. Misalkan bisa dilihat dari bait ketiga lagunya. Nah, jangan minumlah kopi bercampur susu, kuanglah manis ditambah gula. Jadi sudah minum kopi dicampur susu, masih berasa kurang manis, ditambah lagi sama gula. Jadi makin manis. Di bawahnya di bait isinya, jangan diturut, hawalah nafsu. Jadi hawa nafsu itu jangan diturut. Kalau tak mati, gilo separuh gilo. Jadi istilahnya itu kita bakal apa ya? Kalau selalu menuruti hawa nafsu itu kita bakal istilahnya kecanduan, ketergantungan. Nah itu nggak bagus untuk kehidupan kita, gitu ya. Nah, untuk teman-teman tahu juga atau adik-adik bahwa di Riau itu suku bangsanya terbagi menjadi dua etnis, ada etnis Melayu, ada etnis Minangkabau. Nah, dua etnis ini memiliki banyak sekali lagu daerah yang belum terekspos. Jadi nanti kalau adik-adik atau teman-teman sekalian yang berkecimpung di dunia pendidikan dan dunia seni musik, ayolah kita coba untuk angkat dan gali potensi daerah yang ada di pelosok wilayah tempat kita tinggal, supaya bisa tetap eksis dan dikenal oleh seluruh penduduk Indonesia gitu ya. Nah, lanjut kita ke lagu yang kedua. Nah, ini ada lagu tentang, judulnya adalah Dongang-Dongang dari Sulawesi Selatan. Ini lagunya berbahasa Bugis ya. Saya contohin satu bait. Mohon maaf kalau suaranya jelek ya. Ini biasanya dinyanyikan untuk mengiringi tarian Pakarena. Yang ada di sini adalah tari Pakarena. Saya coba ya. Ta kunjunga bangung turu gale, ngaku gen cire naunggulingku, kualean natalangan nato alia dongang
donganglah niate nena te nena la lo apa migau tutuki mak lepa lepa gale mak bise ang naung rate bonto talangki salangki nasa ko alimbu budongan dongan labela karaeng donganglah niate nenate nenala lo apa migau. Oke, maaf ya suaranya serak karena ini saya rekamannya malam jadi takut ganggu orang tidur. Nah, lagu dongeng-dongeng ini dari situs artikel yang saya baca bahwa ini adalah lagu yang diciptakan kalau nggak salah oleh ibunya Sultan Hasanuddin, Raja Kerajaan Kesultanan Goa pada abad ke-14. Jadi makna dari dua bait lagu ini kalau diartiin secara perbaris itu saya nggak tahu ya karena ini bahasa Bugis. Tapi maknanya adalah ketika kita sudah yakin kalau kita itu mau mengambil suatu keputusan atau mau sudah membulatkan tekad, maka kita harus terus mengejarnya. Tetapi jangan sampai lupa dengan istilahnya itu, jangan lupa dengan jati diri kita yang sesungguhnya gitu. Kalau nggak salah sih gitu ya, mudah-mudahan bener. Nanti kalau misalkan ada teman-teman dari Sulawesi Selatan boleh komentar di kolom komen benerin apa yang sudah argumen yang saya sampaikan ya. Gitu aja. Oke, kita langsung ke lagu yang terakhir. Kok ini ngeblur? Nah, lagu ini pasti semuanya tahu ya kalau kids-kids zaman dahulu yang seumuran saya mungkin populer dengan lagu Indung Indung dari Kalimantan Timur. Oke, saya coba nyanyiin ya supaya kita agak sedikit nostalgia, supaya adik-adik kita di era sekarang tahu kalau ada lagu viral dari zaman dulu ya. Indung indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Duduk goyang di kursi goyang, beduk subuh hampir siang. Bangunkan ibu suruh sembahyang, jadilah anak yang disayang. Duh aduh Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah. Tidak sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. La haula wala quwata, mata melihat seperti buta. Tiada daya tiada upaya, melainkan Tuhan yang Maha Esa. Oke. Jadi adik-adik sekalian, ini adalah lagu yang dulu di zaman saya masih kecil itu sering dinyanyiin di musola. Jadi lagu ini lagu yang cukup viral se-Indonesia ya, asalnya dari Kalimantan Timur. Jadi lagu ini itu isinya tentang nasihat seorang ibu kepada anaknya, anak gadis ya, supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada syarat sekali akan makna keagamaan. Jadi kalau kita mau hidup bahagia di akhirat, kita harus taat kepada agama. Contohnya kalau perempuan itu harus mengenakan kerudung, menutup aurat, rajin ibadah, taat kepada Allah.
sholat puasa jangan ditinggalkan, dan istilahnya tuh kita di sini dididik untuk disiplin dari bait-bait syair-syair yang ada di lagu Indung-Indung ini ya. Mungkin adik-adik semuanya yang nonton di sini pernah dengar ya lagu ini, entah di mana, tapi di zaman saya ini dulu banget sangat-sangat viral lagu ini ya. Setiap kalau habis maghrib, kalau menjelang maghrib itu pasti ada yang dinyanyiin di musola lagu Indung-Indung. Sebelum lagu-lagu religi modern muncul ya, lagu-lagu daerah yang sifatnya religius begini dulu sangat tenar. Di sini ini adalah istana Kesultanan Kutai Kartanegara. Jadi kok lagu dari Kalimantan nggak pakai bahasa Dayak sih? Nah, untuk informasi ya, kalau di Kalimantan Timur itu ada 2 suku besar, yaitu suku Dayak dan suku Melayu. Jadi lagu yang ini adalah lagu yang berbahasa Melayu. Ada sih lagu yang berbahasa Dayak, lagu Dayak namanya Cik Cik Periuk, cuma nggak saya tampilin ya. Ada juga lagu ya Kalimantan yang berbahasa Banjar, itu namanya Tirik Lalan, tadi nggak saya tampilkan. Nah, oke, adik-adik, teman-teman semuanya, mungkin sampai sini dulu ya materi atau ulasan yang bisa saya sampaikan. Ini sudah 36 menit nih. YouTube saya bisa mendadak viral nih, bisa-bisa ya. Insyaallah ya. Mudah-mudahan ilmunya yang saya sampaikan bermanfaat, bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari untuk adik-adik. Ini bisa menjadi referensi kalian untuk belajar di sekolah, dan untuk guru-guru seni budaya terutama saya mohon untuk saran, support, kritik yang membangun, yang bisa teman-teman kasih di kolom komentar saya. Terima kasih. Sampai di sini video saya. Mohon maaf kalau goyang-goyang ya, karena saya di sini harusnya pakai PowerPoint, tapi kalau PowerPointnya itu masih lama nih rendernya, masih dalam proses diubah jadi video dari PDF. Tuh, ini sudah 1 jam masih setengah. Oke teman-teman, itu saja materi dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.